Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas psikosomatik. Anggota kami yang pertama Kanza Qaurunisa Lutfi, yang kedua Rania Putri Mawarni Ali, yang ketiga Fadia Talia Salsabila Herfi, keempat Nining Ayu Wulandari, yang terakhir Sinta Amelia. Berikut penjelasannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Kanza Qaurunisa Lutfi. Hai semuanya, nama saya Kanza, NIM belakang 04. Kali ini saya akan membacakan materi pertama, penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik ini disebut berbagai penyakit pada organ dan sistem internal. Penyebab munculnya dan perkembangan yang merupakan efek mental, berkepanjangan intensitas dan negatif dalam konten emosional, dirasakan menyakitkan oleh seseorang. Gangguan psikosomatik adalah salah satu gangguan jiwa yang paling umum ditemukan dalam praktik umum. Istilah ini terutama digunakan untuk penyakit fisik disebabkan atau diperburuk oleh kejiwaan atau psikologis. Beberapa penyakit fisik dianggap sangat rentan diperburuk oleh faktor seperti mental, seperti stres dan kecemasan. Nah, lalu ada somatopsikik. Somatopsikik adalah istilah medis untuk efek tubuh pada pikiran. Somatopsikik digunakan untuk menggambarkan hubungan tubuh pikiran, seperti halnya pengobatan psikosomatik. Namun, psikosomatik mengacu pada efek pikiran pada tubuh. Lalu, ada somatoform. Gangguan somatoform merupakan kelainan psikologis yang ditandai dengan sekumpulan gejala fisik yang tidak menentu dan tidak tampak pada pemeriksaan fisik. Stres bisa menimbulkan sakit dada atau punggung, lelah, pusing, atau tidak enak badan yang tidak diketahui penyebabnya. Hal ini kemungkinan merupakan tanda gangguan somatoform. Lalu, untuk materi selanjutnya adalah fenomena gangguan psikosomatik. Menurut Supagat 1992 yang menyatakan bahwa penyakit manusia abad 20 lebih banyak diwarnai dengan gejala-gejala psikosomatik yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Hal ini merupakan akibat adanya ketidakseimbangan lahiriah dan batiniah yang menimbulkan stres, frustasi, ketegangan, kecemasan, dan lain-lainnya. Sayangnya, belum pernah terdengar hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan gangguan psikosomatik di masa krisis ini. Sekalipun banyak ahli yang berpendapat bahwa prevalensi gangguan psikosomatik tentu meningkat sejalan dengan meningkatnya stres yang diakibatkan oleh krisis yang tengah berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Putri Mawarni Ali akan menjelaskan materi mengenai kaitan antara badan dan jiwa serta sejarah munculnya istilah psikosomatik. Kaitan antara badan dan jiwa. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa antara badan dan jiwa terdapat hubungan yang sangat erat. Ini berlainan dengan pandangan dualisme yang menyatakan bahwa antara badan dan jiwa terpisah dan dapat dibedakan. Berdasarkan penelitian, otak ternyata merupakan pusat integrasi dari badan dan jiwa ini. Otak manusia selain merupakan pusat pikir atau otak besar yang merupakan pusat kesadaran, juga merupakan pusat emosi, baik itu otak kecil maupun batang otak. Jadi sebenarnya antara pikiran dan emosi terdapat jalinan yang sangat erat karena semuanya terjadi di otak. Berdasarkan anatomi seperti inilah, maka muncul istilah kecerdasan emosi, yaitu bagaimana orang bisa mengelola emosinya sehingga berguna untuk meningkatkan kualitas hidup. Kecerdasan emosi pada dasarnya membantu individu untuk menemukan cara-cara yang konstruktif serta dapat menguatkan hubungan atau jalur antara otak besar yang berfungsi sebagai pusat berpikir dengan pusat emosi, sehingga individu tidak hanya menggunakan otak kecil maupun batang otak untuk melakukan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang dia hadapi. Jadi dapat disimpulkan badan manusia merupakan elemen mendasar dalam membentuk pribadi manusia. Mekanisme gerakan badan bersifat mekanik, sedangkan jiwa manusia dapat dipahami sebagai kompleksitas kegiatan mental. Sejarah munculnya istilah psikosomatik.
Psikosomatik dapat didefinisikan sebagai tidak ada penyakit somatis atau ketubuhan tanpa didahului oleh anteseden emosional maupun sosial. Istilah reaksi-reaksi psikosomatik berarti terjadinya reaksi tubuh yang muncul dalam organ-organ yang berbeda sebagai konsekuensi dari reaksi emosi serta situasi yang penuh tekanan, seperti gangguan perut, asma bronkial, dan lain-lainnya. Secara singkat, Kellner 1994 mengungkapkan bahwa istilah psikosomatik menunjukkan hubungan antara jiwa dan badan. Gangguan psikosomatik didefinisikan sebagai gangguan atau penyakit fisik di mana proses psikologis memainkan peranan penting sedikitnya pada beberapa pasien dengan sindroma ini. Menurut Tam 1993, sebelum istilah psikosomatik muncul, yang berkembang dengan sangat baik adalah istilah biomedis. Perkembangan ini terjadi terutama di negara-negara barat. Pengobatan biomedis ini berakar pada pengobatan tradisional Yunani yang secara mendalam dihubungkan dengan filsafat Yunani. Pola pikir filsafati pada era Yunani kuno adalah abstrak, sistematis, dan dilakukan dengan cara-cara yang rasional maupun logis. Konsepsi mengenai dunia dimengerti oleh para filsuf yang umumnya sebagai dualistik. Manusia dipisahkan antara jiwa dan badan. Ini nampak jelas sekali lewat pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Cara berpikir yang seperti ini mempengaruhi dunia barat bahkan sampai beberapa abad kemudian. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya Fadia Thalia Salsabila Herfi. Di sini saya akan menyampaikan subbab selanjutnya, yaitu teori-teori psikosomatis. Teori-teori psikosomatis formal mula-mula dipengaruhi oleh gagasan Freudian yang menyatakan bahwa simptom-simptom bisa merupakan ekspresi simbolik dari konflik-konflik yang tidak disadari, dorongan-dorongan dan harapan-harapan yang direpresi, di mana hal tersebut dapat ditemukan dalam sejarah perkembangan individu. Teori-teori behavioristik yang menjelaskan gangguan psikosomatis pada umumnya dapat disederhanakan sebagai berikut. Situasi stimulus, kemudian reaksi fisiologis, dan yang terakhir gangguan psikosomatis. Situasi-situasi stimulus, apakah eksplisit atau implisit, menimbulkan sejumlah variasi pada kondisi internal, meliputi aktivitas-aktivitas fisiologis yang dimengerti sebagai aspek-aspek pokok pada tingkah laku emosional. Jika pola reaksi yang muncul atau beberapa bagian darinya adalah bersifat intens dan berlangsung dalam jangka waktu yang mencukupi, maka perubahan struktural maupun fisiologis yang menetap mungkin akan timbul sebagai suatu konsekuensi langsung. Umumnya, penelitian dilakukan dapat mengacu pada bagan di atas, yaitu berusaha mengukur perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh atau emosi yang timbul dari situasi tertentu dan mengaitkannya dengan gangguan psikosomatis yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Ayu Wulandari akan menyampaikan subbab selanjutnya, yaitu kaitan gangguan psikosomatik dan kepribadian. Sebagian besar ahli sependapat bahwa kepribadian alexitimia berhubungan dengan meningkatnya faktor risiko terkena gangguan psikosomatik. Sakit kepala merupakan salah satu gangguan yang berhubungan dan dekat dengan simptom-simptom psikosomatik dan yang paling umum ditemukan oleh beberapa penelitian. Di antaranya ada Attanasio dan kawan-kawan tahun 1984, Biondi dan kawan-kawan tahun 1994, Tarminen dan kawan-kawan tahun 1990. Barsky tahun 1995 mengungkapkan, sebelumnya ada gagasan awal yang mengatakan bahwa gangguan somatoform berhubungan dengan gangguan kepribadian antisosial. Tipe-tipe paling umum dari gangguan kepribadian pada pasien dengan gangguan somatisasi adalah pasif dependen, histrionik, dan sensitif agresif, sepadan dengan paranoid. Selanjutnya,
Sejumlah penelitian mengenai gangguan perut, khususnya gangguan sindroma usus irritabel atau Irritable Bowel Syndrome yang dilaporkan oleh Kellner tahun 1994 menemukan bahwa pasien dengan sindroma usus irritabel yang mencari pengobatan medis mempunyai skor distres yang lebih tinggi pada skala distres dan pengukuran inventory psikologi yang mengukur psikopatologi dibanding pasien yang mengalami penyakit perut organik asli dan kontrol kelompok normal. Penelitian yang dilakukan oleh Carson dan kawan-kawan tahun 1979 dengan menggunakan MMPI ternyata menemukan peningkatan yang secara statistik signifikan pada skala-skala F (depresi, histeria, hipokondriasis, dan skizofrenia) jika dibandingkan dengan pasien-pasien medis yang umum. Penelitian yang dilakukan oleh Warwick tahun 1990 menunjukkan bahwa pasien-pasien yang mengalami gangguan hipokondriasis berbeda dari pasien-pasien psikiatrik yang mengalami kecemasan dan depresi dengan laporan mengalami ketakutan yang berlebihan dan keyakinan-keyakinan yang keliru mengenai penyakit. Perhatian yang lebih besar pada sensasi-sensasi kebutuhan, ketakutan akan kematian yang sering, dan ketidakpercayaan yang lebih besar pada pendapat dokter, meskipun mereka lebih banyak mengunjungi tempat-tempat perawatan medis dibanding yang dilakukan oleh pasien yang lain dalam penelitian tersebut. Studi yang dilakukan oleh Borkovic tahun 1982 menyimpulkan bahwa pasien-pasien dengan gangguan insomnia yang dites dengan menggunakan MMPI ternyata lebih sering mempunyai profil patologis dengan ciri-ciri gambaran klinis setengah depresi, neurotik, dan secara obsesif mengalami ketakutan-ketakutan yang individual sifatnya. Eratnya kaitan antara psikosomatik dengan kepribadian dikuatkan dengan pendapat Halliday (Favas tahun 1992) yang memasukkan kepribadian ke dalam salah satu dari 6 ciri suatu gangguan dikenakan ke dalam kelompok psikosomatik. Keenam ciri tersebut antara lain 1. Emosi sebagai faktor pencetus (life event). 2. Tipe kepribadian. 3. Rasio seks (biasanya perbandingan insidennya sangat tidak proporsional di antara kedua jenis seks). 4. Berhubungan dengan gejala-gejala psikosomatik lainnya. 5. Sejarah keluarga. 6. Tahap-tahap kemunculannya (hubungan temporal antara kejadian-kejadian yang secara psikologis penuh dengan makna dan muncul atau kambuhnya penyakit. Nama saya Sinta Amelia, NIM belakang 027. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai prevalensi berbagai gangguan psikosomatis dan upaya penanganannya. Menurut Alexander pada tahun 1950 menyebutkan ada 7 penyakit yang kemudian disebut sebagai psikosomatik klasik. Yaitu yang pertama ada hipertensi esensial, kemudian yang kedua ada tukak peptik, yang ketiga rematik artritis, yang keempat hipertiroid, yang kelima asma bronkial, yang keenam radang usus besar, dan yang ketujuh neurodermatitis. Selain itu, gangguan psikosomatik juga dapat dikelompokkan menurut sistem organ besar yang terkena, yaitu yang pertama, gangguan gastrointestinal, 2. Gangguan pernafasan, yang ketiga, gangguan kulit, yang keempat, gangguan muskuloskeletal, yang kelima, gangguan metabolisme dan endokrin, yang keenam, gangguan ginekologis dan obstetrik, yang ketujuh, gangguan kardiovaskuler, dan yang kedelapan, gangguan hematologi. Materi yang terakhir yaitu upaya penanganan psikosomatik. Pendekatan yang banyak digunakan dalam upaya penanganan psikosomatik yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan pada penggunaan obat-obatan. Yang kedua, pendekatan menggunakan metode yang tidak menggunakan obat-obatan.
Metode-metode yang tanpa menggunakan obat sebenarnya lebih menjanjikan untuk pasien-pasien yang mempunyai situasi stres yang khusus, seringkali lupa memakan obat, mengalami efek samping dari penggunaan obat, atau telah kebal terhadap obat-obatan. Yang termasuk dalam pendekatan tanpa obat ini adalah terapi behavioral menurut Johnston pada tahun 1991. Johnston menyebutkan bahwa secara umum ada 3 macam terapi behavioral yang diaplikasikan pada kesehatan fisik, yaitu yang pertama ada biofeedback, yang kedua relaksasi. Latihan relaksasi biasanya efektif untuk hipertensi primer dan sakit kepala. Kemudian yang ketiga ada intervensi kognitif behavioral. Terapi behavioral ini menghasilkan efek samping yang positif, yaitu cenderung menurunkan kecemasan dan depresi, dan penanganannya sudah siap untuk diadaptasikan agar mendapatkan format biaya yang lebih efektif. Ada baiknya mulai dilakukan upaya-upaya pemberian terapi behavioral kepada pasien-pasien yang diketahui mengalami gangguan psikosomatik. Beberapa bentuk terapi behavioral ini telah terbukti relatif sama efektifnya dengan terapi obat dan bahkan dalam jangka panjang memberikan efek samping yang justru positif pada pasien yang bersangkutan. Untuk itu, kerjasama antara dokter dan psikolog dalam bidang penanganan gangguan psikosomatik ini perlu segera diwujudkan. Sekian, terima kasih. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi psikosomatik yaitu gangguan psikosomatik merupakan bentuk gangguan kesehatan yang umum dijumpai di masyarakat, tapi masih sedikit yang menyadari bahwa penyebabnya adalah masalah psikologis. Bahkan tidak banyak penderita yang berusaha menggunakan terapi psikologis untuk menyembuhkan penyakit psikosomatik. Penyakit-penyakit psikosomatik biasanya berkaitan dengan kerja syaraf otonom, faktor budaya, serta kepribadian juga memegang peran terhadap jenis dan gejala psikosomatis yang dimunculkan. Upaya-upaya menangani gangguan psikosomatis secara integral perlu mulai dikembangkan. Pendekatan medis saja tidaklah cukup bagi kesejahteraan pasien, terutama dengan gangguan psikosomatis ini. Apalagi efek jangka panjang dari medikasi yang berakibat merugikan seringkali tidak diperkirakan sebelumnya. Sementara itu, terapi psikologi perlu dikembangkan untuk juga bukan hanya melulu mengatasi gejala-gejala psikis saja, melainkan diperluas untuk menyentuh aspek fisik.